kita lakukan saat ini pembelajaran jarak jauh. Lalu nanti masuk tahap yang kedua itu masuk namanya tahap masa transisi. Lalu tahap yang ketiga itu masuk yang dinamakan kenormalan baru. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, kita akan mulai tanggal 20. Nanti secara khusus, Ibu Guru Wali Kelas akan membagikan jadwal pelajaran untuk 1 hari, bahwa pelajaran 1 hari itu dimulai dari jam 8 sampai jam 11 untuk 5 mata pelajaran. Lalu kapan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini berakhir? Kita juga menunggu surat dari pemerintah terkait dengan batas waktu atau kondisi yang ada di Lampung atau di Bandar Lampung. Begitu nanti dari pemerintah memungkinkan untuk sekolah dibuka, maka kita akan masuk ke namanya masa transisi. Jadi kapan waktunya kita juga masih menunggu. Karena masa transisi ini juga bertahap, dimulai dari tahap SMA dulu, begitu SMA sudah aman, lalu 2 bulannya SMP, dan 2 bulannya SD. Jadi kalau kita perkirakan waktu, katakanlah 1 September atau 31 Agustus itu kita mulai masa transisi untuk SMA, berarti SMP 2 bulan berikutnya, SD 2 bulan berikutnya untuk mulai. Jadi sekitar November mungkin baru kita bisa mulai untuk masa transisi. Transisi ini pun Bapak Ibu masih diperuntukkan untuk uji coba kelas yang besar. Di kelas kecil kemungkinan juga masih di rumah. Lalu baru masuk ke tahap penormalan baru. Tahap penormalan baru memang juga tetap ada pembatasan-pembatasan dan juga mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, untuk sekolah tetap akan membuat kurikulum. Nah, dasar atau pedoman yang kita gunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 160 tahun 2014 pasal 4. Itu yang menjadi pedoman kita. Lalu berikutnya struktur yang ada, struktur kurikulum yang dibuat di sekolah tetap menggunakan mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran kelompok A. Mata pelajaran kelompok A itu ada 4 untuk kelas kecil, kelas 1 sampai 3. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disingkat PKN. Yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika. Itu untuk kelompok A. Lalu untuk kelompok B, yang pertama adalah seni, budaya, dan prakarya, yang disingkat SBK. Lalu berikutnya yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang disingkat dengan PJOK. Jadi ada 4 dengan 2, 6. Itu kelompok A dan kelompok B. Lalu ada yang di sekolah adalah tentang muatan lokal. Muatan lokal yang diajarkan di sekolah adalah yang pertama adalah pendidikan karakter sekolah. Pendidikan karakter sekolah yang akan diberikan judulnya adalah CHYBK. Nanti secara khusus akan ada jam CHYBK. Lalu kelompok bahasa. Jadi muatan lokal berikutnya kelompok bahasa ada 3, yaitu bahasa Lampung, karena memang kita tinggal di Lampung, itu bahasa yang wajib dipelajari dari level SD ya sampai SMP. Lalu kita juga memberikan bekal untuk anak-anak dalam mulok bahasa Mandarin. Jadi anak-anak juga dibekali untuk bahasa asing, bahasa Mandarin, karena memang bahasa Mandarin itu juga termasuk bahasa internasional penting ya, kalau nanti kita sudah masuk ke dunia yang sebenarnya. Lalu kelompok berikutnya bahasa Inggris. Ini juga tidak kalah penting, bahasa Inggris, bahasa internasional, perlu juga anak-anak belajar itu.
Jadi itu Bapak Ibu yang nanti akan diberikan di sekolah kelompok mata pelajaran. Tetapi nanti secara umum dalam jadwal Bapak Ibu guru akan menuliskan yang kelompok A tadi hanya tematik. Jadi tematik itu meliputi 4. Lalu yang lain-lain tetap ada judulnya, mata pelajaran PJOK, SBDP, kemudian bahasa Lampung, bahasa Inggris, dan Mandarin. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kelas 1, selama semester 1 nanti ada 5 tema. 5 tema. Jadi 5 tema selama 5 bulan. 5 tema selama 5 bulan berarti 1 bulan nanti bisa 1 atau 2 tema ya. Jadi tetap nanti akan dikemas oleh sekolah, Bapak Ibu, tidak utuh karena memang kita pembelajarannya kan jarak jauh. Beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kita bisa kejar tayang, kejar target. Ini kita nanti akan olah supaya memang materi yang ada itu bisa disampaikan kepada anak. Apalagi media yang kita gunakan itu kan hanya WA, jadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, sekolah nanti akan juga mengemas sehingga kurikulum ini, tema-tema 5 di semester 1 ini bisa diberikan. Lalu untuk semester 2 nanti akan ada 4 tema. 4 tema. Jadi seluruhnya ada 9 tema yang akan diajarkan di kelas 1. Nanti secara khusus akan disampaikan oleh Ibu Guru. Nah, misalkan untuk tema 1 itu nanti akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Lalu tema yang kedua, udara bersih bagi kesehatan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku yang akan dibagikan oleh sekolah pada saat pembagian buku. Buku yang dibagikan itu bisa dipakai untuk pedoman belajar, ya. Sementara sekolah belum menyediakan buku yang dijual karena kita juga belum masuk. Jadi tetap nanti menggunakan buku yang ada saja, buku yang ada. Lalu kalau ada pelajaran yang bukunya belum dipunyai anak, nanti Bapak Ibu guru akan mengatur, mengemas supaya anak-anak tidak kesulitan mencari materi atau memperdalam materi. Ini terkait dengan tema. Lalu untuk tatap muka, untuk PJJ, jam pelajaran PJJ, itu dari jam 8 sampai jam 11 itu terbagi dalam 5 jam. Terbagi dalam 5 jam. Setiap satu pertemuan itu 25 menit. Sehingga nanti dalam 1 minggu, karena kita belajarnya masih 5 hari, dalam masa PJJ ini 5 hari, begitu nanti masuk ke situasi transisi kita 6 hari. Tapi 6 hari tetap nanti di sekolah hanya 2 hari. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, satu mata pelajaran 25 menit, sehari ada 5, ada jeda istirahat juga, supaya anak-anak tidak jenuh, tidak capek, mungkin bisa istirahat untuk relaksasi ya, bisa ke toilet, bisa menikmati snack atau apa. Lalu pembelajarannya berlangsung selama 1 minggu. Jadi sampai Pak Slamet ya sudah menyampaikan informasi untuk kita semua. Berikutnya adalah informasi sekolah dari bidang kesiswaan berkaitan dengan program-program yang ada di sekolah SD Sarjana 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Santoso. Terima kasih Pak Bruno yang sudah memberikan waktu. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kelas 1, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kami akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan di kelas 1, terutama menyangkut kegiatan kesiswaan, karena saya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tetapi kegiatan ini baru bisa dilaksanakan ketika kegiatan pembelajaran sudah masuk pada kenormalan baru. Itu pun masih melihat bagaimana situasi perkembangan nanti. Kalau di dalam skenario bulan Januari sudah masuk,
kemungkinan kegiatan kesiswaan ini baru akan dilakukan di pertengahan semester 2 karena kita lebih mengutamakan pada kesehatan dan keselamatan anak-anak kita. Di kelas 1 di SD kita itu ada kegiatan yang namanya makan bersama menu sehat. Ini semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Tujuannya adalah supaya anak-anak kembali bisa makan menu yang seimbang. Karena anak-anak sekarang lebih cenderung makan menu yang praktis. Kita coba kenalkan kembali supaya anak kembali suka mau makan sayur, buah, dan sebagainya sebagai bentuk menu seimbang. Ini dilaksanakan setiap tanggal 18 di setiap bulannya. Kemudian yang menjadi andalan sekolah kita atau menjadi kegiatan yang rutin juga itu adalah kegiatan pembelajaran field trip atau studi lapangan. Kita ajak anak-anak kita untuk mengenal langsung benda yang menjadi tema di kelas 1. Kemudian anak juga mengalami langsung bagaimana belajar di lapangan. Kemudian juga kita coba anak-anak supaya berlatih mandiri. Ini juga akan dilaksanakan di semester 2 pertengahan, tetapi juga kita masih melihat bagaimana situasi nanti. Dan kita akan sesuaikan dengan tujuan kita akan field trip. Tentu saja yang kita utamakan adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak. Kemudian berikutnya adalah kegiatan bina iman dan karakter atau yang sering kita sebut dengan pinter. Yang kegiatannya kita lakukan di luar jam sekolah. Bagaimana kita akan mencoba membekali putra-putri kita ini dengan latihan kemandirian. Di kelas 1 nanti kalau ini terlaksana diajari bagaimana memakai baju, memakai sepatu, mencuci piring sendiri, gelas sendiri, kemudian berbaris, antri, dan situ akan lebih tekankan bagaimana anak-anak terbentuk karakter CHYPK. Kemudian di kelas 1 ini juga sudah disampaikan tadi Pak Slamet sebagai waka kurikulum ekstrakurikuler yang maksudnya untuk mengembangkan atau menggali bakat dan minat siswa. Menggali bakat dan minat siswa. Karena anak-anak kita itu punya bakat masing-masing. Anak-anak kita itu punya kemampuan yang tersembunyi. Nah, ini bagaimana yang dimiliki oleh anak dan minat bakat ini bisa tersalurkan di dalam beberapa ekstra di kelas 1. Kemudian di kelas 1 juga ada kegiatan cuci tangan. Ini apalagi di masa pandemi COVID-19 ini begitu pentingnya kegiatan cuci tangan. Selain itu juga anak akan diajari gosok gigi bersama. Kemudian ada Hari Pangan Sedunia, bagaimana anak itu bersolidar dengan orang lain, bagaimana anak itu menghargai makanan, supaya tidak mudah membuang makanan, karena orang lain pun membutuhkan. Kemudian ada kegiatan Hari Anak Nasional. Bapak Ibu, orang tua kelas 1 yang saya hormati, ini beberapa kegiatan kelas 1 yang akan kita rancang untuk dilaksanakan di semester 2. Sekali lagi sekolah mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak. Maka seluruh kegiatan kesiswaan yang dirancang ini akan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pada waktu itu. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon dukungan. Semoga kita semua dan anak kita selalu sehat dalam rahmat Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan program-program sekolah, khususnya
khususnya yang berkaitan dengan kegiatan siswa-siswi yang ada di SD Saperius 1. Dan terakhir kita akan mendengarkan resume dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Kurniawan. Bapak Wan, dipersilakan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak orang tua murid. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan untuk menyekolahkan, kemudian belajar bersama sekolah kami. Kemudian, pertemuan orang tua murid kelas 1 ini rutin kami laksanakan. Tetapi tahun ini memang menjadi tidak biasa karena dilakukan via Zoom meeting. Selanjutnya, harapan kami dari pertemuan ini adalah kita dapat saling mengenal dan terjalin silaturahmi yang baik di antara kita. Berawal dari pertemuan ini, semoga komunikasi antara orang tua dan sekolah dapat terjalin dengan baik dan terbuka. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Piga selaku guru kelas, kemudian Pak Slamet dan Pak Budi. Kami nanti akan mensosialisasikan hasil pertemuan ini lewat grup WA kelas. Ibu dan Bapak, mulai tanggal 20 Juli nanti, kita akan memulai pembelajaran jarak jauh. Kami sekali lagi meminta bantuan Ibu dan Bapak untuk bersama-sama dengan guru-guru kami mendampingi putra dan putri kita. Kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari Bapak dan Ibu selama pembelajaran jarak jauh ini. Secara khusus dan selama KBM nanti sampai selanjutnya, kami akan berusaha selalu mengkomunikasikan segala hal terkait dengan kegiatan belajar mengajar lewat guru-guru kelas kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wawan yang sudah menyampaikan resume untuk kita semua. Bapak Ibu wali murid yang terkasih, semestinya kita ada sesi tanya jawab. Namun karena waktu dan keterbatasan kita, maka kegiatan Zoom meeting ini sifatnya hanya informatif, sehingga nanti ketika ada pertanyaan yang mungkin dirasa belum jelas, silakan ditanyakan melalui WA ke wali kelas 1C. Kita akan akhiri acara kita dengan doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Ria. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena rahmat-Mu pertemuan wali murid kelas 1C dapat berjalan dengan baik. Allah Tritunggal Maha Kudus, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami dan kami resapi, sehingga kami dapat membimbing dan mendidik putra-putri yang Engkau percayakan kepada kami. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu ya yang sudah memimpin doa penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu wali murid kelas 1C yang sudah menyediakan waktu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kami dari pihak sekolah mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan
atau tidak berkenan di hati, kami sekali lagi mohon maaf. Kami mengucapkan selamat beraktivitas kembali untuk Bapak Ibu sekalian, dan yang akan istirahat juga dipersilakan untuk istirahat. Salam sehat selalu, kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih.